Hai teman-teman semua, ya selamat datang di Sinyal Ngobras edisi 7 sampai 13 Oktober 2024 di mana kita seperti biasa akan bahas tentang condition market di minggu ini dan juga bakal ngasih analisa watchlistku. Jadi 5 koin berpotensi bullish di minggu ini sama 5 koin berpotensi bearish di minggu ini. Dan ya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan juga untuk sentimen ekonomi makro terkait dengan adanya US CPI. Jadi US CPI ini apa gitu ya? Jadi US CPI ini apa namanya? Consumer Price Index, di mana ini menandakan tingkat dari inflasi dalam suatu negara dan juga daya konsumsi dari seseorang atau keluarga ya, di mana tentu ini akan memberikan yang dampak signifikan terhadap pasar finansial. Jadi pasar finansial itu apa? Ya mungkin ke forex ya, mata uang, dan juga mungkin ke saham, serta ke kripto juga salah satunya. Dan kripto itu masuk ke kategori aset yang aset finansial yang cukup liquid lah ya, bisa dikatakan. Sebenarnya ada beberapa kayak yang bilang ya kripto sebagai komoditas, ada juga yang finansial juga berpengaruh. Maksudnya aset finansial. Nah, balik lagi ke kategori sebuah negara itu pengen menempatkan si Bitcoin dan aset kripto ini ke mana gitu untuk di Indonesia sendiri sebagai aset komoditas. Nah, jadi pertanyaannya, apakah kita sebagai trader akan melihat di minggu ini menjadi hal yang cukup perlu diperhatikan? Jawabannya adalah iya. Jadi terutama di besok ya, di akhir minggu ini bakal ada pengumuman CPI itu tadi, di mana CPI ini sangat-sangatlah ya tadi aku bilang berpengaruh. Bisa aja Bitcoin langsung naik tinggi atau turun dalam karena CPI ini tadi gitu ya. Dan permasalahannya apakah cuma itu aja Mas gitu ya? Market crypto, sentimen yang berpengaruh ke market crypto. Jadi ada beberapa seperti halnya FTX ya, FTX itu dia berencana untuk nge-refund dana beberapa user ya sekitar 15 sampai 35%. Sorry kalau ada yang salah. Jadi di range segitu kan FTX sempat kena permasalahan di mana ya salah satu CEO dan beberapa jajaran tertinggi di FTX melakukan fraud ya, dan mereka terbukti melakukan fraud, dan ya udah ternyata aset yang ada di exchange, aset nasabah yang ada di exchange itu ternyata diputusin sama mereka dan akhirnya tidak balik modal ya. Dan ya cuma beberapa aja yang bisa dilikuidasi ya, estimasi 15 sampai 35%. Itu pun dihitung dari Bitcoin di harga 17.000 sekian ya. Dan ini juga sangat berpengaruh ke pasar juga. Takutnya adalah orang yang kena refund, mungkin mereka akan out dari kripto dan mereka akan melakukan penjualan aset refundnya mereka. Jadi problemnya di situ aja. Dan pertanyaannya apakah itu aja gitu ya. Jadi ada beberapa sentimen lainnya seperti halnya Eigenlayer yang Tokonots mungkin biasa lihat di toko kripto ya. Ada koin baru listing namanya Eigen. Untuk di pairingnya di toko kripto tuh Eigen USDT biasanya ada. Nah, di mana akan ada unlocks sekitar 41 juta dolar ya, estimasi aja. Mungkin di range 38 sampai 45 juta dolar tergantung dari harga Eigen ini tadi. Dan kok cepet banget Mas, kok unlock-nya bisa sekencang itu gitu loh. Jadi padahal baru listing kemarin, biasanya kan ada Cliff ya. Cliff itu kayak apa namanya, emisi token istilahnya, atau biasa token itu tidak 100% dibuka ke pasar, terutama yang mereka diinvest sama venture capital terutama. Nah, si Eigenlayer ini besok itu unlock yang airdrop kalau nggak salah ya. Jadi tanggal 1 kemarin beberapa orang yang ikutan airdrop di season 1 mereka dapatkan lumayan lah ya Eigennya, token. Nah, si Eigen ini bisa dibuka itu
di 7 hari ke depan kurang lebih. Dan ya tanggal 8 adalah estimasi kita bisa mencairkan airdrop Eigen Layer season 1. Seperti itulah kurang lebih ya. Dan ya paling itu aja untuk beberapa beritanya. Mungkin kita langsung ke sentimen selanjutnya. Jadi Tokonots bisa cek Toko News ya. Toko News ini salah satu istilahnya ya, tempat di mana Tokonots itu bisa mendapatkan informasi yang cukup up to date ya. Juga up to date. Jadi Tokonots bisa melihat seperti halnya altcoin ya yang sedang naik tinggi apa di bulan Oktober di minggu pertama. Terus kemudian ada lagi market sinyal biasa setiap harinya akan dibagi kurang lebih sekitar 3 sampai 5 koin ya yang berpotensi bullish di minggu ini gitu. Serta ada beberapa lagi seperti hanya standar Chartered ya di mana mereka memberikan statement bahwa membeli Bitcoin saat harga turun itu menjadi peluang yang cukup bagus gitu. Nah, kayak ada yang nggak tahu nih API sama APR bedanya apa, yang mungkin Tokonots biasa gunain staking atau earn di toko crypto. Nah, boleh banget dicek. Terus juga Oktober nih dan sebagainya macam. Jadi Tokonots bisa mendapatkan informasi yang cukup up to date atau juga bisa lihat sinyal ngobras nih. Jadi setiap nge-live ya di sini Tokonots akan mendapatkan rekamannya di upload di YouTube Toko Crypto. Jadi setiap minggunya. Jadi Tokonots bisa melihat ulang bagi Tokonots yang semisal mungkin saat ini sedang bekerja dan tidak bisa melihat video secara lengkap gitu ya. Terus kemudian kita lihat dari sisi market ya di weekly ini wah hampir semua merah. Jadi kebanyakan turun sekitar 9 sampai berapa nih? Sampai 30% ya. Dengan paling dalam itu ada di koin namanya VT, CLV dan Selfkey. Ini kenapa kok turun dalam? Ya karena mereka rencana untuk di delisting ya. Gitu. Kemudian ada lagi ENA yang dia turun 28% selama seminggu ini. Jadi yang holdernya ENA mungkin agak pusing mungkin ya gitu ya. Tapi ya harapannya tetap jaga manajemen resiko lah. Kemudian disusul koin-koin lainnya. Gitu ya. Nah, pertanyaannya walaupun di market merah seperti ini yang naiknya paling tinggi apa Mas gitu ya. Ya, ada OG Fan Token, ada Civic, ada Dia, ada Neiro. Ini sih mungkin aku lebih preferensi ke Neiro sih ya. Dimana Neiro ini kapitalisasi pasarnya 600 juta dolar gitu. Ya ini besar banget lah, ini liquid bisa dikatakan. Kemudian ada FTX token ya, FTT yang udah di delisting tentu. Kemudian ada lagi Celo ya. Celo ini naiknya juga lumayan lah. Kemudian ada lagi Mantra atau Om. Ada Wormhole dan Wave. Mungkin Wave sih. Wave kemarin sempat di call dia berpotensi naik ya, naiklah. Sisanya turun. Oke. Langsung aja kita ke sinyalnya ya. Jadi ini watchlistku, disclaimer, ini sebatas analisa pribadiku aja, bukan ajakan beli atau jual, dan pastikan Tokonots selalu gunakan dana dingin. Jadi, last topic watchlistnya minggu kemarin, yaitu ada Gala, Engine, JKK, Wave, dan Not, di mana sebenarnya kalau Tokonots tidak menggunakan stop loss, mungkin saat ini rugi di 4 sampai 11% ya. 4 sampai 11%. Dengan yang paling dalam itu ada di sebenarnya ada di YGG sebenarnya ya. Cuma stop lossku agak ketat di 1% aja. Jadi Wave ini naik 16% dalam 1 minggu. Kemudian last weekly watchlistnya minggu kemarin ya, yaitu ada FTM ya, FTM, WLD, Cake dan AXS gitu. Actual loss-nya nih sebenarnya belum diganti sih, tapi so far minus semua ya, so far minus semua untuk kelima koin ini gitu. Karena ya kita bisa lihat ya, ini reasonnya juga udah ku ganti, cuma actual loss ya belum ku ganti sih.
So far masih dalam kondisi minus, di mana loss weekly-nya di FTM ya di 0,68, sekarang 0,65. WLD di 2,05, sekarang di 2,023. Kemudian ada lagi DOT juga sama ya, ini belum ku ganti aja sih sebenarnya. Cake juga sama turun, terus kemudian AXS juga turun sih sebenarnya sih, gitu ya. Kemudian kita ke top weekly watchlist ya minggu ini, yaitu ada SUI, Solana, Tau, dan BTC dan Ethereum. Jadi di minggu ini itu mungkin akan menjadi minggu-minggu yang fluktuatif ya, fluktuatif. Di mana ada yang bilang Oktober bakal dimulai di pertengahan bulan. Cuma kalau dari aku pribadi ngelihat dari pengumuman makroekonominya terlebih dahulu, bagaimana yang besok CPI ya. Kalau CPI-nya bagus, terkontrol inflasi, bullish bisa ya. Oktober mungkin terkonfirmasi, atau berita yang peperangan sedang terjadi mereda, ya itu bisa menjadi kondisi bullish ya. Kita lihat di minggu ini. Dan makanya kelima koin yang kusebut ini ya market cap yang besar, sehingga berpotensi turunnya itu tidak terlalu dalam ya dibanding dengan altcoin dengan kapitalisasi pasar kecil gitu. Dengan potential profitnya lumayan lah di 4-13%. Kemudian bad weekly watchlist-nya minggu ini yaitu ada Eigen, Celo, Om, Aptos, dan TWT. Di mana Eigen ada unlock 41 juta dolar, ada Aptos kalau nggak salah berapa ya, ada unlock juga kok sebenarnya di bulan ini. Aku agak lupa sih, mungkin di range 50 sampai 80 juta dolar lah. Lebih tinggi dari Eigen, cuma bedanya di minggu ini Eigen dulu ya. Dan ya potensial minusnya Eigen tuh lumayan lah dalam, karena dia baru listing dan fluktuasinya sangat-sangat tinggi. Jadi bisa aja dia buat weak atau memang ya terkoreksi yang lumayan dalam ya. Gitu sih. Itu bad week watchlist-nya di minggu ini. Disclaimer ya, analisa pribadiku aja, bukan ajakan beli atau jual. Nah, sekarang kita ke chart-nya. Jadi Tokonos bisa lihat di chart ya. Ini ada SUI. Jadi SUI ini berpotensi untuk bullish sebenarnya. Sebenarnya dia cukup koreksi sedikit aja. Bagi Tokonos yang ketinggalan momen, mungkin coba cari area entry yang cukup bagus di area ini. 1,83 sampai 1,89. Cari aja di range area itu untuk melakukan pembelian sih. Jadi walaupun dia mengalami kenaikan tinggi, sebenarnya kenapa sih kok SUI itu naiknya tinggi banget mas gitu ya, karena SUI itu sedang dalam kondisi bullish di DEX-nya. DEX itu di jaringan blockchain-nya mereka, atau mungkin di DeFi ya. Ya simpelnya kayak jaringan blockchain mereka lagi sibuk dan orang banyak butuh SUI untuk ngedegen ya. Degen itu kayak ngebeli meme coin, tapi belinya bukan di aplikasi kayak toko kripto atau centralized exchange ya, kayak di Indonesia ada banyak kan. Enggak, tapi belinya di DeFi ya. Mungkin bagi yang belum tahu DeFi itu apa, ya boleh baca di toko news ya, belajar DeFi. FTM ini lagi ekosistemnya lagi kuat banget. Kayak Ton ya, Ton Coin itu juga kemarin sempat booming, sekarang udah mulai meredup. Sekarang giliran SUI yang sedang dalam kondisi bullish gitu. Memesnya lagi rame di sana untuk SUI. Kemudian ada Solana. Nah, Solana ini sebenarnya kena dampak juga dari FTX, di mana mereka dari tim FTX juga akan memberikan distribusi token dalam bentuk Solana ya. Dan juga mereka melakukan likuidasi aset yang Solana dan sebagainya macam lah. Intinya yang kena dampak kemarin. Di mana ada potensial kenaikan sekitar 5%-an dengan support di 147 dolar. Ya. Di sini, ini adalah area supportnya. Cuma aku lihat sih paling Solana turun dikit lagi lah ya. Turun paling dalam beberapa jam atau sore ini turun dikit. Nah, dia berpotensi untuk naik. Naiknya nggak tinggi, 5% aja di area resisten sini ya. Yang sebelumnya sempat jadi support. Gitu. Kemudian ada lagi Tau. Tau ini sebenarnya dalam kondisi bullish banget ya, bullish banget. Cuma dia sedang ada kondisi koreksi. Jadi kalau koreksi ini gini gimana gitu ya, cukup
kita nunggu di area entry-nya di 620 ya di hari ini dengan kenaikan di 704 dengan potensi kenaikan 13%-an. Menurutku pribadi kalau tahu ini masih dalam kondisi bullish ya dia masih melanjutkan wave-nya, wave itu kayak ombaknya, ini ombak nih. Naik, turun, naik, turun, naik. Nah, kalau masih dia melanjutkan kenaikan di harga 704 masih possible untuk dicapai si token TAO ini. Kemudian ada lagi Bitcoin. Bitcoin sama dia sedang dalam kondisi retest resistennya di area ini sebenarnya kalau emang Tokenauts tahu ya di sini. Aduh, nih. Ya dah, di sinilah ya di area ini di 63800 sampai 63000 itu ada area support dan resisten sementara untuk Bitcoin dalam time frame 4 jam. Jadi kalau aku nargetin sih mungkin di 66.000 lah kenaikannya ya. Masih cukup make sense karena Bitcoin dalam kondisi bullish dan makroekonomi ya aku prediksi bahwa makroekonomi dalam kondisi yang cukup baik di bulan ini sehingga mendukung adanya Oktober. Kemudian ada lagi Ethereum juga, Ethereum bullish banget, mungkin dia akan sedikit koreksi. Kayaknya koreksinya nggak sampai ke titik entry-ku deh kayaknya deh. Ya dia naik lagi kayaknya nih. Karena memang si Ethereum ini dia agak kurang dari sisi rebound-nya dibanding dengan Bitcoin. Jadi Ethereum ini masih belum balik ke harga yang sama ketika Bitcoin di harga $63.000 di awal tahun lalu gitu. Harusnya sekarang itu Ethereum mungkin di range 2.800 atau 2.900 di sekitar itu untuk Ethereum. Nah, itulah kelima koin berpotensi bullish minggu ini. Kemudian kita ke 5 koin berpotensi bearish. Yaitu ada Eigenlayer, di mana Eigenlayer ini ya potensial turun ke 2,83 ya. Gitu. Walaupun sempat dia mengalami kenaikan di hari ini, tapi tak rasa nggak bertahan lama lah karena ada token Anox itu tadi ya. Celo ini dalam kondisi bullish, sebenarnya bullish banget. Ini belum ada ciri-ciri dia bakal reversal ya, belum ada ciri-ciri reversal dan tak rasa ya ini paling potensial turun di 0,7 di area ini. Ya, kemudian ini paling retest support aja sih sebenarnya sih si Celo ini. Kalau dia terkonfirmasi di bawah 0,7 mungkin dia lanjut turun. Jadi agak hati-hati aja mulai pertimbangan untuk take profit sebagian. Kemudian ada lagi Om atau mantra ya. Ya ini bisa dilihat sebenarnya dalam kondisi bullish yang sama cuma ya masih dalam kondisi retest apakah si Om ini mampu mempertahankan di atas 1,45 ya dolar di area ini. Kalau aku lihat sih paling ya ada sedikit correction lah di 1,37. Toh dia udah naik signifikan kan dari harga berapa nih? 0,8 sekarang di 1,45 berarti udah naik 80% dalam sebulan terakhir. Ini kenceng sih. Kemudian ada Aptos. Aptos yes sama Aptos bakal ada token unlock juga. Ya paling akan ada sedikit correction untuk Aptos, cuma aku lihat dia ya dalam kondisi yang bullish signifikan sih. Ini ada area resistennya di sini. Di sinilah pokoknya di 9,3 dolar. Kemudian ada lagi TWT ya. TWT ini juga udah jelas dia ada candlestick merah ya. Tadi belum ada sih sebenarnya sih. Cuma aku lihat ya dia potensial untuk turun ke 1 dolar kurang lebih. Jadi itulah kelima koin berpotensi bearish di minggu ini. Disclaimer ya, ini analisa pribadiku aja, bukan ajakan beli atau jual. Jadi paling itu aja, tetap gunakan dana dingin karena market di minggu ini akan sedikit volatile dan juga di minggu depan juga termasuk. Gitu ya. Jadi sampai jumpa di next Sinyal Blast edisi selanjutnya. Bye-bye.